Pengembang Teknologi Pembelajaran dari BPPB Seni dan Budaya yang akan memberikan materi hari ini tentang optimalisasi email gitu ya, menggunakan Gmail. Iya, terima kasih. Gitu ya. Iya. Langsung saja Pak Cito mau disampaikan. Baik, mau terima kasih. Ya. Bu Betty. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf ini dulu. Sebelum saya mulai, saya mau mengapresiasi dulu ini salah satu tim investigasi saya iya betul menemukan bahwa salah satu peserta atas nama Pak Rahmat Sugeng itu sedang sakit beliau ini ya. Ini katanya beliau sakit terus nama di rumah sakit tapi tetap semangat ini untuk mengikuti sesi pagi ini. Kita luar biasa Bapak Ibu dan teman-teman semua, semoga Pak Rahmat Sugeng segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ini dan amin. Kita kasih aplaus mungkin Mas. Kita kasih aplaus. Luar biasa antusiasme. Tadi sudah diutarakan oleh Pak Cahyo ya bahwa pendaftarnya itu sampai 600, ya kan? Iya betul. 600 lebih malah, hampir ya itu saja mungkin kalau dibuka terus Mas. Itu masih mau yang daftar itu masih terus itu. Hanya saja karena kita udah mulai jadi ditutup. Mungkin nanti sebagai pertimbangan nanti akan dibuka kelas selanjutnya yang nanti kita tunggu pertimbangan dari manajemen tahun berikutnya. Iya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu ya, saya tidak akan berlama-lama. Nanti kita akan belajar bersama ya tentang Google atau Gmail ya, bagaimana optimalisasinya. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah hebat ya, sudah ngomong Gmail itu sudah dipakai sudah dari zaman kapan ya mungkin. Coba Bapak Ibu bisa klik di chat itu yang sudah pakai Gmail dari tahun 81 atau mungkin 90 itu pasti sudah ada. Cuma memang Gmail yang kita pakai itu Gmail pribadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ini diberikan oleh Kemdikbud untuk bisa mengakses Gmail yang akun belajar.id. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan gitu maksud saya itu. Tadi dikatakan Bapak Ibu juga udah tahu kalau Gmail kita ini kalau tidak diaktifkan sebelum bulan Juni nanti akan dinonaktifkan oleh Kemdikbud. Jadi maka dari itu mari sebelum itu kita aktifkan. Nah, untuk bisa mengaktifkan itu tadi Bapak Ibu juga udah ngechat ini di sini. Maaf ini Bu Betty ada. Tapi ya gimana? Iya. Klik pd.kemdikbud.go.id lah itu. Nanti itu memang tugas kepala sekolah dan operator sekolah di situ. Memang banyak tadi Bu siapa ya yang mengutarakan operator sekolah itu banyak yang kurang kooperatif ya sampai mengaktifkan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan sendiri akun-akun itu sebenarnya tidak masalah, itu malah justru ditunggu oleh Kemdikbud ya kan. Cuma memang harus seizin kepala sekolah itu aja pesan dari kami ya, supaya nanti tidak saling tindih menindih lah kewenangannya itu. Saya dengar dulu maaf bermasalah ini. Saya belum kelihatan ya Bu. Belum Mas ya. Enggak. Belum bisa? Mau.
Mohon maaf, bersabar ya Bapak Ibu ya. Sekarang udah? Masih proses? Oke, sudah. Oke. Ya. Sudah bisa kelihatan Bu Feti? Ya, sudah. Oke, Tampak oke, jelas langsung di sini. saja ya. Oke, langsung. Kita nanti akan sampai 12 sampai 16 April, dan jangan khawatir Bapak Ibu. Kemarin banyak yang mengkhawatirkan surat tugasnya gimana, ini sekolah pada libur ya. Mungkin di Bali sampai tanggal 15 katanya masih ada libur hari raya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, surat tugas bisa menyusul. Jadi jangan jadikan itu penghalang untuk kita belajar bersama ya. Kita tidak sebagai pelatih di sini, tapi kita sharing aja nanti Bapak Ibu. Mungkin ada di kami yang tidak kita ketahui, di Bapak Ibu juga seperti itu, nanti kita sharing bersama. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang optimalisasi email. Di sini tertulis mengirim email dan melampirkan di Gmail ya. Nah, tapi ada beberapa fitur yang mungkin harus Bapak Ibu ketahui pembaruan dari akun belajar.id. Nah, tidak seperti akun Gmail pribadi, nanti akan bisa kita manfaatkan dan kita buat akun kita itu berwarna nanti. Jangan hanya cuma satu warna, tapi colorful nanti ya. Nanti bagaimana caranya? Nah, untuk sebagai pengetahuan aja bahwa aplikasi-aplikasi Google itu kalau kita masuk melalui akun belajar.id nanti akan bisa ditemukan di sini. Dan ini saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah familiar, sudah mengenal, bahkan mungkin sudah membuat kelas, puluhan kelas untuk siswa-siswanya selama pandemi ini. Cuma kita akan refreshing aja, dan saya akan meng-highlight beberapa item yang mungkin tersembunyi dari Gmail belajar.id ini. Nah, tadi udah disinggung oleh Bu Eko tentang kelebihan akun belajar. Saya akan menyinggung lebih dalam lagi tentang kelebihan Gmail. Gmail ini jelas gratis ya Bapak Ibu. Mumpung gratis ya kan, satu akun untuk semua, ada spam filtering juga. Mungkin makanya tadi ada salah satu peserta yang mengupload file berbentuk exe. Exe itu kan kalau tidak salah itu sebagai program. Jadi kalau program itu, kalau kita menginstal sesuatu itu biasanya diminta untuk menonaktifkan antivirusnya, karena itu akan terdetek sebagai virus. Nah, salah satu caranya tadi sudah dikatakan oleh Bu Betty bahwa kita akan bisa mengupload di Gmail kalau itu dibentukkan zip ya. Jadi setelah dimasukkan folder terus di-convert ke zip, nah itu baru kita bisa upload. Itu tadi, makanya tadi tidak semua file itu bisa diupload di drive ya, makanya ini proteksi fiturnya sangat aman. Terus ada fitur pencarian, nanti akan saya tunjukkan fitur pencarian. Terus ada penjadwalan, jadi kita bisa menjadwalkan email-email yang kita kirimkan. Misalnya pada suatu hari itu kita sibuk banget, tapi kita ada kewajiban untuk mengirimkan email mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi, itu bisa kita jadwalkan. Nah, perbedaannya ini yang saya itu sangat mengapresiasi. Jadi kita itu nanti silahkan Bapak Ibu nanti bertransmigrasi ya, biar nanti bisa file-file yang tadi dikatakan kita itu masih butuh hard disk eksternal, kita butuh flash disk, kita butuh memory card gitu. Nanti silahkan semua nanti di file-file di laptop Bapak Ibu dikosongkan semua, diisikan di drive-nya. Email pembelajaran Bapak Ibu tidak akan cukup Bapak Ibu. Karena apa? Karena penyimpanannya itu adalah tanpa batas. Bayangkan, wah, luar biasa kan Bapak Ibu. Unlimited ya bahasa Jawa itu. Luar biasa, tanpa batas. Sedangkan akun Gmail kita yang itu yang pribadi itu, yang ada embel-embelnya game, ada Bu Ibu tadi, yang ada embel-embelnya mungkin akris kesayangan itu tadi, itu hanya 15 GB ya kan, ini tanpa batas. Nah, kontrolnya jelas, kontrol keamanan ada di operator sekolah maupun dapodik, operator dapodik. Itu perbedaan pokoknya ya, ini nggak usah saya tampilkan. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu, ini ada fitur translate ya, mungkin ya di
Gmail pribadi Bapak Ibu, nanti akan saya sebutkan. Fitur translate itu ketika kita menerima email yang berbahasa tidak berbahasa Indonesia, nanti kita akan bisa langsung translate. Terus ini letaknya di sini ya Bapak Ibu ya, ini nanti ada setelah kita buka inbox ya kan, nanti ada setting di sini dan tinggal klik kita translate message, nanti langsung bisa untuk Bapak Ibu melihat translate-nya langsung di emailnya ini. Nah ini tadi schedule ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya tunjukkan aja schedule-nya. Letaknya di mana? Letaknya itu schedule-nya ada di sini Bapak Ibu. Ketika sebelum kita mengirim itu ada di tombol tanda panah ke bawah, itu nanti ada schedule dan fitur undo atau undo. Ya, ini saya stop sharing dulu aja supaya jelas, nanti saya bisa menunjukkan ke Bapak Ibu. Bu Feti masih di situ? Halo Bu Feti. Halo, ya saya masih di sini. Kok sepi ya? Oh iya ini. Saya butuh teman ini. Saya dari tadi ngomong sendiri di ruangan sendiri. Iya. Ini masih menunggu hal-hal yang menarik sebetulnya Mas. Para peserta ini apa sih yang ditawarkan dari si Google Worksheet ini? Kok sampai Bapak Ibu kemarin yang udah daftar pakai Gmail pribadi itu, yang udah masuk Classroom itu kok ini loh pakai belajar ID ya, itu kan masih kita tunggu-tunggu. Ini baru pertama ya dari penjelasan ini, masih banyak hal-hal lain yang masih akan dikupas satu persatu gitu ya. Betul sekali berarti. Makanya dari itu Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai berkedip, bahkan waduh jangan, nanti malah repot saya. Nanti bisa menyusul. Jangan berkedip lah, tapi jangan berkedip-kedip terus ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya tampilkan. Kelilipan kalau itu Mas. Kelilipan ya, benar. Jadi nanti Bapak Ibu saya pastikan akan terkejut. Ya, mungkin sudah banyak yang memakai ini ya. Cuma memang kita itu kadang sering mengabaikan gitu loh. Artinya tidak memperhatikan gitu. Padahal di situ itu banyak fitur-fitur yang belum kita ketahui, ya kan? Iya betul. Ya itu. Mari kita belajar bersama, makanya dari itu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin bisa sambil membuka ini ya, kalau ya, yang kalau, ya, mencoba gitu kalau, ya. Iya sambil membuka itu boleh aja, silakan. Sudah dicoba. Gitu. Coba sendiri ya. Oke, ini layar saya udah tampil ya. Ya sudah, ya. Oke. Ini tampilan inbox saya ya. Ini ada warna hijaunya. Nah, Bapak Ibu udah seperti ini belum? Nanti silakan, nanti setelah ini bisa dibuat warna-warni. Nah, saya akan menunjukkan tadi fitur translate ya. Saya akan carikan dulu email berbahasa Inggris, misalnya ini ya. Saya buka. Nah, ini Google Groups allow you to create and participate in online forum and bla 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 ya. Ini misalnya kita nggak mau membaca ini, waduh saya mumet ya Pak, bahasa Inggris saya masih level 10, level 10 itu sampai pada level 10 udah bagus ya, padahal mohon maaf saya pakai bahasa Jawa ya. Nah ini bisa kita translate langsung Bapak Ibu. Caranya gimana? Setelah kita pilih ini ya Bapak Ibu ya, ini kita klik di sini di titik 3 ini yang di emailnya ya, jangan yang di sini ya, dan jangan di atas. Terus kita nanti bisa nah ini ada fitur translate message. Nah ini kita tinggal klik translate-nya, terus nah ini sudah langsung tertranslate Bu Betty. Oke. Oh iya. Kan Anda membuat translate. Nah ini sekali klik aja nanti jadi misalnya ada email berbahasa Inggris yang panjangnya itu mungkin 100 halaman bisa diterjemahkan langsung ya. Kalau misalnya mau bahasa yang lain Mas, misalnya kita mau pengen bahasa apa ya, Perancis misalnya gitu, bisa juga ya. Pokoknya ini nanti kalau segala bahasa Perancis masuk di sini di translate langsung. Bisa ya langsung. Oke ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu saya ingin meng-highlight bahwa ini di sini ada tombol setting ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik setting, ya kan, terus see all setting di sini.
kita klik. Nah, ini kita di sini, inilah setting-setting kita umum sebenarnya, semuanya ada di sini. Nah, kok kayak program ya, semua ada di sini. Nah, ini dari generalnya ya kan, misalnya kita mau bikin fitur-fitur apapun semua ada di sini. Nih, label, nah ini label, terus inbox. Nah, dan saya sarankan jangan lupa Bapak Ibu ini diaktifkan semua ini ya, kategorisasi email, misalnya ini email sosial, email promosi, email update, email forum. Supaya apa? Supaya nanti mempermudah Bapak Ibu. Minimal 3 ini lah sama primary ini. Sosial, promote di inbox ini, update dan forum. Tampilannya akan seperti apa? Tampilannya akan nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini maksudnya biar memudahkan kita, nggak misalnya ada yang promosi masuk ke email semua gitu ya, biar terpisah gitu ya maksudnya. Ya, nah, kita kan seringnya sulit ya mencari. Jadi satu tuh banyak banget Mas. Banyak banget email itu kan, apalagi email promosi, email ini dan lain sebagainya, pemberitahuan di YouTube ya kan, atau email di Classroom si Ibu Peti misalnya mengupload tugas dan lain sebagainya, itu akan dikategorisasikan sendiri oleh Google. Misalnya di sini primary. Nah, kalau Bapak Ibu memang dirasa email itu penting, silahkan klik primary atau diklik star ya. Ini move to primary. Ya, bisa langsung. Ya kan? Kalau yang email-email dari sosial terupload di sini, misalnya ini dari YouTube ya kan, akun-akun media sosial, email yang promotion akan di sini, email ya update misalnya dari Google Classroom dan lain sebagainya akan di sini, forum pun akan di sini. Begitu Bu Betty. Wah, ini keren itu sebetulnya, menarik ya, bisa dicoba nanti Bapak Ibu. Nah, misalnya kok Bapak Ibu merasa ada satu email yang sangat penting dan harus dibuatkan label sendiri, Bapak Ibu bisa cari. Misalnya saya akan cari email dari Ibu Betty ya, ini labelnya Betty yang ini misalnya ini. Nah, ini akan langsung Google akan mencari tahu email dari Ibu Betty itu ini semua. Nah, itu langsung ketemu. Misalnya kita mau di label ya, ini bisa kita klik kanan di sini, terus di label ya kan, labelnya mau dikasih nama apa misalnya. Jadi ini email yang khusus saya masuk ke situ gitu ya Mas ya? Iya, apapun email yang nanti Bu Betty ya, dari saya kirim kan langsung punya folder sendiri di situ ya, punya tempat sendiri gitu. Enggak tempat sendiri, misalnya ini sangat penting ya, misalnya ini langsung ya, itu masuk. Nah, dan nanti ini email ini nanti akan bisa kita warnai Bu Betty ini. Nah, ini carinya misalnya ini dari Betty Anggraini tadi ya. Ini, nah ini terus dari siapa intinya gitu ya kan. Terus nanti bisa kita create labelnya, filternya di sini ya kan. Terus nah ini jangan lupa ini apply the label ya kan. Kita bisa new label itu kalau kita mau bikin label baru atau kita masukkan di label yang sudah ada. Kita ada beberapa label ini, yang misalnya ini saya pilih label baru lah, tinggal kita create ya kan. Terus kalau memang ini dirasa penting ya ini diklik oleh smart as important, ini never mark ya kan. Kategorinya jangan lupa ini ya, itu dianggap penting atau sosial. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih lah sendiri. Makanya ini saya anggap penting ya. Oke, terus tinggal kita create filter. Nah, otomatis di bawah sini kelihatan ya Bu Betty ya? Ya, sudah kan ada. Tadi saya ngetik ke Betty baru ya. Oh ya, sudah muncul ya. Ini saya ada beberapa email kategorisasi. Saya mau ini warnanya kok abu-abu ya, saya ganti. Nah, misalnya saya ganti label colornya, tinggal ngeklik ini titik 3 ini. Sudah ada pilihannya ya di situ. Ada. Ya pilih aja kita ya.
Pilih aja mau warna apa. Berarti suka warna apa ya? Saya mau yang biru dulu aja. Sudah ada belum yang biru? Biru muda atau Sudah ada biru ya? tua? Yang biru muda aja. Biru muda ya. Oke. Boleh. Nanti biru muda ini ya ini udah ada ini. Nah, Oh, udah diganti. oh ya, sudah Iya. berubah warnanya. Nah, sudah berubah warnanya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu kelebihan. Nah, terakhir sebelum kita tutup supaya Bapak Ibu nggak bosen ya kan, saya akan menunjukkan fitur undo sama fitur schedule ini. Misalnya saya akan mengirim file juga kepada David, terus ya kan, misalnya saya akan file apa saja Bapak Ibu, ini boleh diisi apa saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebelum send itu ada titik ya kan, ini kita bisa Oke, schedule ya. Klik dulu sebelum send ya, kita klik ini schedule send. Ini kayaknya Nah. kalau biasanya kita pakai email biasa itu nggak ada ya. Makanya itu ini. Jadi kalau kita memang jauh-jauh hari memang mau ngirim seseorang email, bisa langsung. Dan di sini ada pilihannya waktunya ya kan. Misalnya tomorrow morning atau besok pagi, tomorrow afternoon atau mungkin hari-hari setelahnya kita pick and date. Nah, ini kita bisa jadwalkan tanggal 15, tanggal 16 ya kan, terus tinggal kita schedule send. Nah, Nanti terkirimnya pas tanggal itu. Gitu ya. iya, Oh, iya. tanggal itu dan jam itu. Nah, satu lagi ini Bu Betty, ini Ya. setelah saya ngirim ini ada fitur undo ya kan. Di mana itu fiturnya? Nanti dia akan Itu membatalkan gitu ya? iya, misalnya Oke. kita ngirim ada yang salah gitu ya. Nih ya. Nih tes. Nah, ini misalnya saya tulisannya ini salah misalnya. Tulisan salah. Setelah kita kirim terus kita sadari ya kan, kita pick and date ya kan, ini asal saja ya Bapak Ibu, terus Ya. nah ini nanti akan muncul pemberitaan nih, ada tulisan nah, nanti aduh tadi salah kirim atau halamannya kurang, kita klik undo terus, nah Oh, bisa dibatalkan. yang tadi Nggak jadi terkirim. nggak jadi terkirim, tinggal kita nambahin lagi, misalnya mau kirim ke tanggal putih, nah soalnya kurang orangnya, misalnya tambah kue. Nah gitu. Nah gini Betty, ini salah satu, salah berapa, salah banyak pokoknya kelebihan dari Gmail belajar.id. Mungkin itu saja Bu Betty dari saya. Oh iya. Ya. Iya, baik Pak Cito, terima kasih. Ini menarik sekali sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh Gmail di versi yang Workspace for Education ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya ke Pak Cito, kami persilakan. Kalau saya lihat di chat sebetulnya belum ada yang tanya ya khusus Oh untuk. berarti karena udah bisa semua itu Betty sebenarnya. Oh ini untuk yang Gmail sepertinya belum ada ya? Ada.